Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di channel Ilham Sanurido. Nah, di pagi hari ini kita akan apa ya, membahas tentang eh, invitation dari jurnal-jurnal ya, yang seringkali kita tengarai ini adalah jurnal-jurnal predatory. Nah, kenapa saya sampaikan di sini? Karena eh, saat kita WFH ya, di era pandemi itu saya nerima email yang masuk ke apa email saya ya, ke akun email institusi itu banyak sekali invitation dari publisher atau dari jurnal tertentu yang mungkin tiap tiap minggu itu pasti ada mungkin 2 atau 3. Dan seperti yang kita tahu, yang ditawarkan adalah intinya adalah oh ini jurnal ini Scopus. Nah ini yang menjadi perhatian saya di tengah iklim publikasi di Indonesia khususnya juga para dosen peneliti ya yang dalam tanda petik masih Scopus minded ya. Ini menjadi menjadi keprihatinan ya bahwa ini dimanfaatkan mungkin oleh banyak sekali jurnal predatory maupun publishernya untuk menggait calon korban gitu ya. Nah, sebetulnya tidak tidak membahas Scopusnya, tetapi saya ingin menunjukkan pada teman-teman apa saja yang perlu kita perhatikan saat kita menerima invitation ya untuk menulis di jurnal tertentu. Nah, tidak bisa dipukul rata memang ada beberapa jurnal yang memang memberikan penawaran bagi peneliti atau beberapa ahli di bidang tertentu yang mungkin jurnal tersebut atau publisher tertentu itu punya satu edisi khusus ya misalkan soal pandemi. Nah, dia akan mengundang beberapa autor yang ahli di bidang tersebut untuk menulis di jurnalnya gitu. Seperti jurnal saya, jurnal kami di FKM UNER itu juga kemarin mengeluarkan edisi spesial isu ya tentang manajemen penanggulangan COVID begitu. Nah, ini kemudian bisa saja kita salah salah ini ya, salah ini jangan-jangan semua yang mengundang kita itu dianggap predatory. Tidak begitu. Tapi ada beberapa catatan yang bisa kita perhatikan saat memilih jurnal mana yang akan kita kita terima untuk kita nanti menulis artikel di situ. Oke, saya langsung bedah aja invitation yang masuk tadi malam ke email institusi, ya, ke email saya. Nah, saya nggak tahu, mungkin karena email institusi itu juga sudah beredar ya di internet, apalagi di CV ya, di CV kita yang mungkin kita taruh di media daring ya, pasti ya untuk mungkin untuk korespondensi antar peneliti dan yang lain-lain gitu. Oke. Nah, saya langsung buka aja satu invitation yang saya terima hari ini. Nah, ini saya buka. Saya menerima email ya dari Journal of Critical Review atau JCR Scopus Index. Nah, kata-kata pertama yang selalu ditawarkan adalah biasanya dia memakai ini, memakai kata kunci yang sangat fenomenal di Indonesia ya. Ya, maksudnya semua peneliti dan semua ini itu mayoritas masih tertuju di situ begitu ya. Ya, siapa lagi kalau bukan indeksisasi Scopus begitu ya. Nah, jadi dia selalu menulis ini. Ya.
Menulis dengan kata kunci ini. Ini yang pertama harus kita perhatikan. Biasanya jurnal-jurnal bereputasi itu tidak menulis ini, gitu ya. Ini soal kebiasaan. Mungkin teman-teman yang lain menemui yang lain. Terus kemudian tentu saja ini harus kita baca dahulu bahwa deskripsi jurnalnya seperti apa, ya. Terus kemudian, nah yang paling penting karena gini, jurnal itu semakin bagus jurnal itu biasanya, dan kalau Anda lihat di kriteria akreditasi jurnal di Indonesia itu dia spesifik pada bidang tertentu, gitu ya. Perlu kita kita berikan tanda tanya besar saat ada satu jurnal ya yang dia artinya skupnya itu luas sekali. Misalkan begini, ini ada engineering, terus ada science. Science itu kan luas sekali, engineering juga. Oke, kalau misalkan engineering saja, oke masih bisa dipahami. Tapi ini engineering, terus kemudian science, terus ada lagi farmasi. Ya, antara engineering dan farmasi, oke, mungkin ini teknologi farmasi, tapi kita lihat lagi, ini ada manajemen, ada social science, ada humanities. Nah, artinya ini perlu kita kita lihat nih. Semakin bagus jurnal biasanya nih ya, dan mungkin teman-teman yang lain bisa sependapat dengan saya. Jurnal itu semakin dia fokus pada skop bidang tertentu, ya, dia itu semakin baik. Artinya proses editorial, terus kemudian nanti ada satu proses peer review ya di dalamnya itu pasti yang namanya peer review itu kan peer ya, artinya rekan sejawat keilmuan begitu. Nah, bayangkan kalau ini kemudian skupnya itu sangat lebar, maka patut dicurigai bahwa jurnal ini adalah jurnal abal-abal atau predator. Oke, ini nggak ada masalah soal open access jurnal, semua mengarah pada open access begitu. Terus kemudian ini transfer of knowledge ya. Dan oke. Kita lihat lagi sekarang. Nah, ini ada submission process. Banyak jurnal juga mencantumkan ini review, dia terbit berapa kali ya. Terus kemudian, nah ini ada lagi tidak konsisten gitu ya. Di sini ngomong humanities, di sini tidak ngomong tentang medical, di sini ngomong soal medical. Ya. Terus kemudian applied science, di situ ada chemistry, ya, geologi, botani, mikrobiologi. Pokoknya ini jurnal Jurnal palu gada. Ya. Jurnal kamu mau apa, gue tampung deh semuanya. Nah, terus kemudian ya mungkin yang patut juga dilihat atau diwaspadai adalah kita lihat lagi ini di sini adalah soal yang paling oke, saya hapus dulu, yang paling mencolok ya itu adalah ini, publication fee. Memang jurnal-jurnal yang punya APC, ya, punya submission fee dan yang lain-lain, itu saya sangat jarang. Mungkin teman-teman ada yang bisa ini ya sharing. Saya sangat jarang melihat ada jurnal yang bereputasi itu mencantumkan publication fee. Ya, biasanya dia akan nanti memberikan link secara umum bagaimana alur prosesnya. Nah, di sini ini dijelaskan kemudian ada publication fee yang ini lumayan mahal begitu ya. Ya, begitu. Nah, kemudian kita coba lihat lagi nih dari sini. Nanti habis ini kita masuk ke jurnalnya gitu ya. Jurnalnya ini begitu. Nah, terus kemudian oke, dia ada ISSN-nya, semua jurnal ya, entah itu predator atau enggak, pasti di awal itu pasti harus punya ISSN begitu ya. Nah, itu sebuah kewajiban begitu ya.
Nah, tetapi dia mencantumkan ini, mencantumkan Scopus, link Scopus. Nah, sekarang kita lihat nih link Scopusnya. Oke, ini masih loading. Ya. Nah, ini ada Scopus Preview. Ya. Nah, biasanya kita itu melihat, ya, oke, saya sebetulnya nggak mau ngomong tentang kuartil jurnal, tetapi dalam hal ini pembahasan kita pagi ini kita membutuhkan itu. Oke, kita buka saja di Simago ya. Oke. Sebetulnya Simago ini bukan lembaganya Elsevier ya, tapi dia ini mengambil basis data dari situ untuk kemudian dilakukan proses rankingan, dan yang keluar kuartil itu ada Q1, Q2, Q3, Q4. Yang kemudian celakanya Q1 itu dijadikan apa ya, ukuran kinerja, basis penilaian, ya, bahkan melihat orang itu pakar atau tidak, ya intinya kebablasan lah begitu. Menurut saya kebablasan. Nah, kita kalau melihat kuartil jurnal, yang ini ya mohon maaf, ini masih diakui di Indonesia, peraturannya juga seperti itu, masih melihat impact factor, masih melihat kuartil apa, kuartil seberapa, tanpa mungkin dalam prosesnya itu melihat isinya itu apa sih jurnal itu. Kan sebetulnya jurnal itu yang penting kan isinya. Isinya itu bagaimana, kredibel enggak, metodenya bagaimana, hasilnya bagaimana. Nah, begitu. Itu yang lebih penting dari ukuran ini. Nah, kita coba lihat. Nah, ini link yang tadi. Ternyata nggak ada ya. Ini hanya dimasukkan ya, satu link yang mengarah ke ke halaman Scopus ya. Tapi ini link kosong gitu ya. Jadi seolah-olah ini ada ininya, ada apa? Ada Scopusnya gitu ya. Padahal kalau diklik ini kosong ya. Padahal kalau kita lihat ya, kalau kita mau, kita nggak melihat kuartilnya dan melihat impact factor dan yang lain atau yang lain soal jurnal, hitung-hitungan metrik itu kita nggak lihat di halaman ini, kita nggak melihat di halaman scopus.com, tapi melihatnya itu di Simago gitu loh. Nah, ini yang sering kali, ya mohon maaf, banyak rekan-rekan dosen atau yang lain tuh nggak melihat, sudah kadung kesengsem ini loh, Journal of Critical Review JCR Scopus in-depth. Gitu. Ada kata-kata Scopus itu langsung, wah aku masih punya ini manuskrip, wes dimasukkan sini karena ada target ini tahun ini harus ada Scopus, wes ini langsung masukkan. Kadang-kadang itu yang terlewat gitu ya. Nah, kemudian kita masuk lagi ke halaman jurnalnya begitu ya. Nah, seharusnya kalau jurnal itu terindeks di Scopus, dia masuknya ke Simago. Ya. Coba sekarang kita lihat nih. Journal of Critical Review. Kita lihat ya. Apakah ini ada di basis datanya Simago? Kita lihat sekarang. Oke, ini. Kita lihat. Nah, tidak ada. Ya, sudah dipastikan jurnal ini sebetulnya predator. Gitu ya. Nah, ini di sini juga hanya menyantumkan link kosong. Nah, terus kemudian, ya kita lihat loh ini. Scopus ya, Vimioni, terus memajang ini Scopus, logo Scopus. Nah, kosong lagi. Scopus preview kosong. Nah, bayangkan di sini ternyata banyak sekali. Dari mana kita lihat? Oh, dari mana aja ini? Sepertinya dari India ini ya. Dari India. Nah, ini. Nah, jadi saya nggak tahu apakah ada hubungannya kondisi COVID ini dengan dalam tanda petik
bisnis perjurnalan ya, khususnya jurnal-jurnal predator itu sekarang semakin gencar untuk mencari mangsa, terutama di negara-negara yang menjadikan impact factor atau ukuran-ukuran metrik jurnal untuk ukuran kinerja dan untuk menilai, dalam tanda petik, menilai seseorang. Nah, ini yang kemudian menjadi mangsa banyak jurnal-jurnal predator. Yang sayangnya kita sendiri kadang-kadang nggak sadar gitu, nggak ngeh gitu. Nah, jadi gini. Nah, oke. Ini saya anggap jurnal ini jurnal predator ya. Dari sisi pertama dia memberikan link yang palsu ke indeksasi ya. Ya, dan dia kemudian menarik biaya yang sekian banyaknya. Jadi dia berbohong juga ya. Karena dia mencantumkan link yang tidak memberikan memberikan penilaian bahwa jurnal ini terindeks ya Scopus begitu. Oke, ini satu jurnal yang saya nyatakan sebagai jurnal predator begitu, atau predatory jurnal. Oke, sekian. Nanti kita bahas lagi mengenai beberapa hal yang terkait dengan apa yang seharusnya kita waspadai, yang kita lakukan terhadap ragam bisnis perjurnalan ya, dan yang harus kita pilih sehingga kita tidak keliru ya. Sudah kita keliru milih jurnalnya, terus kemudian kita berbayar lagi ya. Bayangkan saja itu ada berapa ya, 290 kita hitung nih, $290 ya, $290. Oke, wow, kurang lebih sekitar 4 jutaan atau 3 juta sampai 4 juta gitu ya. Ya, mending dibuat beli sate satu kelurahan gitu ya. Oke, atau buat bantu tetangga begitu yang kesusahan. Atau ya buat beli inilah untuk kurban ya. Untuk kurban. Beli kambing atau urunan beli sapi begitu. Oke, sekian aja review singkat dari saya. Mungkin ada teman-teman yang ingin komentar atau menambahi atau berdiskusi, silahkan nanti di kolom di channel YouTube ini, dan saya akan terus memberikan konten yang mungkin saja bermanfaat walaupun masih banyak kekurangan. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sains terbuka.